Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Nurfiana. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas manajemen A1 yang beranggotakan Farida Aryani, Nilam Lestariwati, dan Ana Sulistiani. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan judul Prinsip Etis Produksi dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita di sini akan berdiskusi mengenai latar belakang masalah, definisi etika bisnis dalam Islam, prinsip dalam etika Islam, hukum etika bisnis dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Pada mulanya, etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis tidak luput dari sorotan etika, seperti menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran merupakan contoh-contoh konkret adanya hubungan antara etika dan bisnis. Dari fenomena-fenomena itulah, etika bisnis mendapat perhatian yang intensif hingga menjadi bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri. Menurut sementara pihak, problem etika bisnis terletak pada kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Bagi kalangan ini, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan semata-mata mencari laba. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku untuk mencari pemenuhan hidup. Sementara etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa yang benar atau yang salah, baik atau yang buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis. Kesangsian-kesangsian inilah yang melahirkan mitos bisnis amoral. Selanjutnya yaitu mengenai etika dan bisnis dalam Islam. Definisi etika. Etika merupakan firasat tentang moral. Jadi sasaran etika adalah moralitas. Apa sih moralitas itu? Moralitas merupakan istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai yang tersimpul di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dasar hukumnya yaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 282, yang kedua yaitu ada surah An-Nisa ayat 29, dan yang ketiga yaitu ada surah As-Saff ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar." Yang kedua yaitu ada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selanjutnya yaitu ada surah As-Saff ayat 10 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?" Tujuan umum etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua yaitu kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang ketiga yaitu kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan ke pihak peradilan. Yang keempat yaitu kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Semua hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah
dan kerjasama antar mereka semua. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta memantikkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua adalah keseimbangan atau equilibrium. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu. Di sini dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang manusia untuk aktif berkarya dan bekerja. Yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam kegiatan produksi, secara filosofis, aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, dan siapa yang membuat, serta bagaimana memproduksinya. Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin, baik secara individual maupun secara bersama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Selanjutnya, terkait dengan tujuan yang pertama, ekonomi bisnis Islam sangat mendorong produktivitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas. Islam melarang menyanyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia. Bahkan Islam mengerahkan semua itu untuk kepentingan produksi. Di dalam bisnis Islam, kegiatan produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa, sebab di dalamnya terdapat faktor itqan atau profesionalitas yang dicintai Allah dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Paduan Rasulullah dalam etika bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Di antaranya adalah A. Prinsip kejujuran, B. Tidak melakukan sumpah palsu, C. Ramah tamah, D. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya, E. Tidak melakukan ihtikar, F. Membayar upah sebelum keringat karyawan, G. Tidak memonopoli, H. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial, I. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya, J. Memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang islami untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan, yaitu dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk mendapatkan membangun bisnis yang islami yang harus dilakukan adalah pertama, suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Pandangan bahwa etika bisnis sebagai bagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubahan terhadap anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis amoral yang telah memasyarakat. Bisnis dalam Al-Quran disebut sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus immaterial, sehingga suatu bisnis dapat disebut bernilai apabila kedua tujuannya, yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, telah dapat terpenuhi secara seimbang. Kesimpulannya adalah upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami, yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Suatu bisnis akan bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.